Coba dilihat kanan kirinya, ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa untuk ketua kelasnya April bisa memimpin doa. Baik, teman-teman siap berdoa mulai. Semoga pembelajaran siang hari ini dilancarkan sampai akhir nanti. Amin. Nah, baik, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke berada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Tanah itu aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Saya bisa kembali. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat peta di buku pelajaran atau di internet? Pernah. Ada yang belum pernah melihat peta? Juga. Juga belum pernah. Nanti kita melihat bersama-sama ya. Kemudian, mengapa kita membutuhkan peta untuk mengenal Indonesia? Biar kenal. Biar kenal, terus biar tahu berputar. Oke, kemudian apa yang kalian ketahui tentang Indonesia sebagai negara kepulauan? Seperti lagu kita dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, menurut kalian kenapa banyak orang Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan? Kira-kira kenapa anak? Geografi. Ya banyak sawah, banyak laut, seperti itu ya. Nah, melihat dari pertanyaan tadi, kita hari ini akan belajar mengenai Indonesia Raya. Indonesia kaya raya, tapi yaitu bagaimana bentuk Indonesiaku. Nah, tujuannya adalah agar anak-anak dapat mengidentifikasi informasi umum pada peta, yakni judul, kemudian skala, tanda, dan lain sebagainya. Kemudian nanti anak-anak diharapkan dapat memasangkan simbol peta dengan arti atau nama secara tepat. Lalu anak-anak juga diharapkan dapat menyimpulkan letak geografis Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian anak-anak juga diusahakan dapat membedakan ciri negara, kepulauan maritim, dan agraris melalui kegiatan kelompok yakni mengisi teka-teki Islam. Nah, baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita tetap fokus terlebih dahulu agar anak-anak lebih fokus. Baik, kita tetap fokus terlebih dahulu. Tetap fokus, melihat, mendengar, melihat, fokus. Baik, sepertinya anak-anak sudah fokus semua. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Nah, anak-anak tahu ini berapa? Peta. Nah, dari peta ini bagaimana sih anak-anak cara kita membaca
dikerjakan ini nanti anak-anak bisa melihat buku siswa atau bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Kemudian nanti anak-anak juga akan mengerjakan LKM kelompok. Untuk LKM kelompok ini nanti anak-anak akan mengerjakan mengenai peta geografis Indonesia, kemudian tata visual mengenai negara kepulauan, maritim dan agraris. Nah, untuk waktunya sendiri nanti untuk LKM ini akan dikerjakan selama 10 menit, kemudian untuk LKM kelompok dikerjakan selama 15 menit. Nah, untuk kelompoknya nanti bisa sesuai deretan waktu saja. Seperti ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, karena sudah ibu bantukan LKM-nya, sebelum mengerjakan LKM, kita tetap semangat terlebih dahulu. Oke, bisa mulai ya. Tetap semangat. Semangat. Oke, anak-anak sudah semangat, bisa dikerjakan LKM individunya selama 10 menit. A few minutes later. Baik, untuk LKM individunya sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah bisa dilanjut mengerjakan LKM kelompoknya. Untuk waktunya selama 15 menit. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan gitu. A few minutes later. A few minutes later. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah. Apakah dari anak-anak ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, dari kelompok 2 ya. Iya, Bu. Wah, hebat. Perkenalan ya Bu. Ya, boleh perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nesla. Halo. Hasil kerja aku. Sini nomor 1, apa yang dimaksud dengan letak geografis Indonesia? Jawabannya, posisi suatu tempat di permukaan bumi terlihat dari tempat lain di sekitarnya. Terus nomor 2, amatilah peta Indonesia di atas, sebutkan 2 benua dan 2 samudra yang mengapit Indonesia secara geografis. Jawabannya, yang pertama ada benua Australia dan Asia, kemudian samudra ada Hindia dan Pasifik. Yang ketiga, mengapa letak geografis Indonesia disebut strategis bagi kegiatan perdagangan dunia? Jawabannya, karena Indonesia berada di tengah jalur perdagangan dunia. Soal yang keempat, sebutkan 3 keuntungan Indonesia memiliki letak geografis seperti sekarang. Jawabannya, 1. Ramah untuk perdagangan internasional. Yang kedua, memiliki banyak sumber daya alam. Yang ketiga, menjadi tempat pertemuan budaya. Soal yang kelima, jelaskan bagaimana letak geografis Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Jawabannya, letak Indonesia membuat banyak budaya masuk dan bercampur sehingga masyarakat memiliki adat, bahasa, dan kebiasaan yang beragam.
Untuk kegiatan yang kedua ada seperti ini. Soal yang pertama, sawah dan ladang termasuk contoh lahan pertanian. Begitu. Apakah jawabannya yang lain sama? Sama. Oke. Dikasih A, Kak. Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Baik anak-anak, untuk gambarnya bisa dikumpulkan lagi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan terkait materi yang sudah kalian pelajari tadi. Yang pertama ada informasi umum mengenai peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat di bidang data, seperti di gambar atau di layar komputer. Kemudian informasi umum peta sendiri itu ada yang pertama judul. Kalau dicontoh judulnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada arah mata angin. Arah mata angin ini alat bantu untuk menentukan arah mata angin pada peta. Kemudian ada peta sisipkan, yakni peta yang lebih detail yang disisipkan di peta utama. Kemudian ada legenda, yaitu menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Kemudian ada tata warna, yaitu menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta. Lalu ada simbol, yakni tanda pada peta untuk mewakili sesungguhnya, dan yang terakhir ada skala, yaitu perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan sebenarnya. Nah, untuk informasi umum pada peta ini kalian tadi sudah mengerjakan pada LKPD. Kira-kira jawaban kalian benar semua tidak? Oke, selanjutnya ini mengenai simbol pada peta. Di simbol pada peta sendiri ada seperti gunung berapi, yaitu bentuk segitiga warna merah. Kemudian ada gunung tidak berapi, ini bentuknya segitiga warna hitam. Kemudian ada batas negara, yaitu bentuknya strip titik, tapi menggunakan warna merah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melihat video mengenai letak geografis Indonesia. Bisa disimak semua ya. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis itu bisa dimaksudkan dari tempat yang berhubungan dengan samudra. Namun masa sudah itu Asia dan Pulau Australia, sedangkan benang samudra yang dari samudra Pasifik dan samudra India. Negara itu bisa berada sama seperti negara ini. Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17 pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari Sabang Merauke dan dari daratan dan lautan. Selanjutnya dengan kondisi geografis wilayah Indonesia pertama mempengaruhi ekonomi masyarakat Indonesia dengan wilayah laut yang sangat luas dan dengan pergerakan alam yang sangat potensial. Sehingga masyarakat memanfaatkan ekonomi dari sumber daya alam, contoh sumber daya alam ikan, terumbu karang, dan berbagai macam lainnya. Dan kedua, mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Posisi Indonesia di Kalimantan Timur merupakan Indonesia sebagai jalur perdagangan melalui jalur perdagangan tersebut merupakan sosial budaya. Dan ketiga, pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang menjadi sebuah sebagai berbagai pulau, salah satunya budaya sebagai bahasa agama, bahasa seni dan budaya. Yang keempat, pengaruh terhadap kehidupan transportasi masyarakat Indonesia yang menjadi pulau sendiri. Transportasinya melalui laut dan darat. Transportasi ini menggunakan pulau tersebut yaitu pesawat terbang dan kapal laut. Sejak dulu pelajaran. Terima kasih. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, dapat disimpulkan bahwa letak geografis Indonesia itu terletak di mana? Di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya itu dua benua apa? Benua Asia dan Australia. Kemudian samudranya itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tuh. Nah, dilihat dari video tadi, kira-kira jawaban anak-anak yang LKM berkelompok itu apakah benar? Baik, selain Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan
atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-cirinya sendiri biasanya banyak warga yang bermata pencaharian sebagai nelayan, kemudian memiliki wilayah laut, lalu memiliki transportasi laut dan lain sebagainya. Lalu selain negara Indonesia disebut negara kepulauan dan negara maritim, negara Indonesia juga disebut sebagai negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Nah, ini disesuaikan juga dengan lingkungan mereka. Misal mereka tinggal di dataran rendah, biasanya menjadi petani padi, dan orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu biasanya menjadi petani sayur seperti itu. Nah, dilihat dari ciri-ciri materi ini terkait negara Indonesia sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris, apakah kira-kira yang dari kalian itu semua? Baik, sepertinya sudah pintar-pintar. Dari anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan. Nah, untuk selanjutnya kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Untuk mengerjakan soal evaluasi ini dilakukan selama 10 menit dan tidak boleh membuka buku ataupun berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Bisa mulai dikerjakan ya anak-anak? A few minutes later. Baik, untuk mengerjakan soal evaluasi apakah sudah selesai? Sudah. Nah, setelah kita melakukan mengerjakan LKM individu, LKM kelompok, dan mengerjakan soal evaluasi, kira-kira anak-anak hari ini sudah belajar mengenai apa saja? Peta, informasi umum pada peta. Informasi umum pada peta itu tadi ada apa saja? Kemudian selain informasi umum pada peta, ada negara maritim, ya, negara Indonesia sebagai negara maritim, negara agraris. Nah, untuk materi ini apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah paham semua ya. Nah, sepertinya sudah nih anak-anak pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, dari anak-anak, kira-kira kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini apa yang dirasakan? Coba lihat emosi yang ada di depan. Kan? Coba dihidupkan emosinya. Ya, senang semua sepertinya. Alhamdulillah, karena sudah senang semua. Baik, anak-anak, karena pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai, mungkin itu saja. Jangan lupa nanti untuk dipelajari lagi di rumah. Kemudian untuk materi berikutnya bisa dipelajari lagi. Mungkin itu saja. Sebelum itu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Kita balik siap ya, kita mulai. Baik, untuk pulangnya nanti bisa hati-hati di jalan. Mungkin itu saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.